Jadi, menurut saya, perkuliahan online adalah salah satu cara yang efektif di mana mahasiswa tetap mendapatkan pembelajaran seperti layaknya perkuliahan biasa. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Namun, perkuliahan online yang diterapkan saat ini sangat-sangat tidak efektif. Bagaimana tidak? Banyak teman-teman yang saat ini tidak bisa ikut kuliah online karena tidak memiliki kuota. Ada juga teman-teman yang tidak bisa mengikuti kuliah online karena tidak bisa mengakses aplikasi kuliah online tersebut karena tidak adanya jaringan. Bahkan karena kuliah online, teman-teman yang mendapatkan ilmu 70% dari praktek lapangan itu sirna karena hari ini kita hanya mendapatkan teori saja. Itu pun kalau jaringannya baik. Tidak hanya untuk mahasiswa, di semua jenjang pendidikan pun melakukan pembelajaran berbasis daring. Nah, dengan kuliah online ini kita juga belajar tentang berbagai hal, di mana kita belajar tentang pentingnya teknologi, cara menggunakan teknologi, macam-macam teknologi, dan sebagai anak milenial yang selalu menggunakan teknologi, ada baiknya kita menggunakan teknologi yang kita tahu, yang kita pakai untuk mendapatkan ilmu. Saya harus keluar masuk aplikasi perkuliahan online karena jaringan di kampung saya sendiri tidak baik. Dan juga ada teman saya yang saat ini berada di Pulau Anambas harus menaiki bukit agar mendapatkan sinyal yang baik. Jadi perkuliahan online ini baik, namun tidak untuk semua orang. Kendala yang saya rasakan selama perkuliahan online itu dalam segi tugas. Kalau di online sendiri kan langsung pemberian tugas, kita mengerjakan dan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan untuk pengantaran tugas, maka kita ngantar. Sedangkan kalau misalnya di kelas kan kita bisa bertanya terlebih dahulu maksud dari tugas tersebut apa. Kendala pertama yaitu banyaknya setiap tugas dari setiap dosen yang memiliki deadline yang dekat gitu. Nah, memang seperti kuliah biasa pun kita memiliki tugas yang banyak dan deadline yang dekat. Tetapi kuliah online ini kita harus lebih dahulu mengumpulkannya karena tidak setiap hari jaringan itu lancar, terutama di perkampungan. Nah, di saat-saat tertentu harus kita waspadai karena jaringan bisa saja hilang. Kesulitan jaringan ini dirasakan teman-teman yang ada di perkampungan. Di kampung halaman mereka agak sulit mencari jaringan sehingga mereka bahkan harus berdiri di tengah lapangan yang hari panas. Kemudian ada juga yang sampai memanjat pohon untuk mencari jaringan demi melaksanakan kuliah online. Kemudian tidak hanya dari jaringan, kemudian dari fasilitas juga. Dari segi fasilitas pasti menghalangi jalannya kuliah online ini, di mana tidak semua mahasiswa memiliki kapasitas handphone yang sama, memiliki kemampuan yang sama, dan memiliki fasilitas yang sama. Contohnya ada beberapa teman saya yang kesulitan dalam mengunduh aplikasi karena kapasitas dari handphone mereka itu tidak sesuai dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Sementara dosen menggunakan beberapa aplikasi untuk melakukan kuliah online ini. Kemudian dari segi ekonomi, semua mahasiswa tidak memiliki ekonomi yang sama karena untuk melaksanakan perkuliahan online ini kita harus menggunakan biaya yang lebih untuk mengisi paket data. Kalau untuk dosen kriminologi sendiri yang masuk di kelas saya itu alhamdulillah telah melaksanakan kebijakan online. Ada beberapa dosen yang langsung memberikan tugas yang akan dikumpul pada saat masuk nanti, sehingga dalam masa ini tidak melakukan perkuliahan online. Kuliah online yang saya jalani saat ini itu tidak sesuai dengan jadwal kuliah yang sudah ditetapkan. Namun ada kesepakatan antara mahasiswa dan dosen untuk melakukan kapan saja untuk melakukan perkuliahan online tersebut. Sehingga satu sama lain tidak saling bentrok
Nah, itu biasanya kami melakukan kuliah online satu mata kuliah satu hari. Dan kalau misalnya metodenya diskusi itu bisa berjalan satu harian karena itu tadi masalah jaringan ataupun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan selama ada di rumah. Menurut saya, perkuliahan online ini sangat baik. Namun, saat melaksanakan perkuliahan online, banyak sekali tugas yang diberikan. Bukannya merasa terbebani oleh tugas itu, tetapi ada kalanya akan lebih baik pembahasan materi dibanyakan daripada tugas yang diberikan, sehingga tidak terbebani untuk penyelesaian tugas yang membuat kesehinggan terlambat. Jujur saya sering dan teman-teman yang lain juga merasakan, apalagi terkendala jaringan. Kalau kebijakan kuliah online, menurut saya ini adalah kebijakan yang sudah cukup baik. Dengan adanya perkuliahan online ini, mahasiswa akan tetap mendapatkan pembelajaran seperti layaknya perkuliahan biasa. Kurang sepakat karena sangat tidak efektif terhadap mahasiswa yang hari ini berada di kampungnya, terdapat sinyal-sinyal yang lemah, dan hari ini kepada mahasiswa yang kurang mampu untuk membeli kuota. Kebijakan ini harus didukung oleh beberapa pihak seperti pihak UIR. Seharusnya bisa memberikan fasilitas kepada mahasiswa agar tidak terlalu berat dalam melaksanakan kuliah online ini. Seperti dalam hal ekonomi, karena tidak semua mahasiswa memiliki takaran ekonomi yang sama, maka ada baiknya karena kami tidak menggunakan fasilitas kampus untuk sementara waktu, maka ada baiknya sebahagian kami diberi bantuan untuk mengisi paket data. Kemudian dengan begitu kami akan merasa terbantu untuk bagian ekonomi. Ada baiknya dosen atau tenaga pengajar menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan. Jika menggunakan berbagai macam aplikasi akan menyulitkan mahasiswa dengan fasilitas yang minim. Untuk ideal sendiri, saya di sini menyarankan metode video, dalam arti mahasiswa akan tetap mendapatkan materi dalam bentuk video dosen dan bisa diulang-ulang tanpa memakan biaya ataupun memakan jaringan yang ada.